Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menyumpai Anda tentunya dalam acara Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything is come from mind. So, manage your mind. Batin bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya berasal dari batin kita. Jadi marilah kita mengelola batin kita agar tercapai tujuan hidup kita yang bahagia. Baik, pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan sangat relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menghadapi pilihan dengan keyakinan. Pemirsa Dhamma TV, sahabat Dhamma TV yang terkasih, setiap hari kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan di dalam kehidupan. Ada yang mungkin besok aku bangun pagi apa bangun siang ya. Terus kemudian apakah saya harus keluar dari zona nyaman atau siap untuk bertumbuh? Pilihan-pilihan semacam itu selalu berada di dalam pikiran kita yang menghasilkan pikiran. Dan bagaimanakah kita memilih pilihan-pilihan itu agar kita mendapatkan pilihan yang tepat. Nah, untuk itu pemirsa Dhamma TV, kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau tentunya sudah Anda kenal, yaitu Yang Mulia Bhikkhu Dhamma Wijayo Mahathera. Apa kabar, Bante? Sukihoto, Namo Buddhaya. Marilah kita menciptakan kebahagiaan dimanapun juga berada. Di sanalah kita mengagungkan kesempurnaan beliau yang tercerahkan dengan senang hati. Iya, Bante. Apa kabar, Bante? Nggak keliling Indonesia ini atau keliling dunia? Ya, besok mau pergi. Oh gitu? Ke Surabaya udah. Oke, ya. Bante ini berkeliling terus untuk datang ke umat-umat juga ya, Bante? Ya, maksudnya mengajarlah, membimbing, ada acara begitulah. Iya. Baik, Bante, tema hari ini adalah menghadapi pilihan dengan keyakinan, dan kita tahu bagaimana kinerja pikiran yang menghasilkan pikiran untuk setiap hari kita harus menentukan satu pilihan yang tepat seperti itu. Dan apa sih sebenarnya bedanya orang yang yakin sama orang yang sok yakin dalam mengambil keputusan? Ya, kalau kita sekarang mau bicara ini ya kita masukkan ke ranah agama ya. Maka itu kalau kita lihat memang agama itu ada yang katakan percaya, betul. Satunya yakin. Ya. Nah, percaya dan yakin ini berbeda jauh. Yakin itu berarti dia sudah menyelidiki dulu. Gimana permulaan munculnya agama itu? Gurunya siapa? Kualitinya guru itu gimana? Apa yang diajarkan? Yang diajarkan menekankan percaya atau jangan percaya dulu. Kalau kita diajarkan yang lain dari yang lain tidak ada pengenalan, kita tidak ngerti bagaimana cara memilih agama itu dengan penuh kebijaksanaan. Di sana baru kita memahami bahwa Sang Buddha ini sebelum dia jadi Buddha, dia seorang pangeran. Betul. 6 tahun itu belajar untuk melihat dengan pikirannya di mana letaknya kita bebas dari penjara, di mana dipelajari, akhirnya ditemukan di sana. Di sana ditemukan batinnya tidak pernah ada pengotor lagi, bersih, murni. Di sana dia baru katakan ini kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga dia punya kasih sayang, mengharapkan semua makhluk juga menyadari ke dalam dirinya sendiri juga ada budanya. Kita ini dalam batin dan pikiran kita itu ada budaya di situ. Tapi kita diperbudak oleh perasaan, diperbudak oleh permainan pikiran kita, diperbudak oleh sensasi-sensasi yang dari luar. Banyak yang mengotori batin dan pikiran kita, akhirnya itu kita terpengaruh. Maka itu kalau kita bisa tidak dipengaruhi oleh apapun juga, hanya melihat ke dalam batin dan pikiran kita, oh ternyata Sang Buddha itu adalah ahli dalam menata cara berpikir. Tahu daerah sini ada penuh dengan masalah, daerah sini intinya dari batin. Di situ tidak ada masalah sama sekali. Yakin siapapun juga memiliki intinya batin. Kita semua juga memiliki. Jadi kita yakin bahwa kita juga bisa menemukan di dalam diri kita
ada sifat Buddha, tapi kita sayang. Kebanyakan diperbudak oleh nafsu birahinya masing-masing. Itulah yang sangat disayangkan. Maka dari itu kita dengan tegas dan berani, nafsu birahi apapun juga itu sangat berbahaya dan tidak menemukan berlian yang sangat berharga. Maka dengan demikian, yakin yang salah akan melakukan kesalahan itu, masuk dalam terjun di dalam nafsu-nafsu birahi semua, tetapi yang mampu masuk ke dalam batinnya bahwa nafsu itu kecil nilainya, tidak ada artinya. Tapi duniawi mengatakan itulah duniawi kita sebagai surganya dunia katanya, tapi itu semuanya salah jalan. Kan sayang sekali. Jadi dengan memahami dan menganalisis seperti ini, itulah kehebatan seorang pangeran yang mau berkorban, melepaskan kesenangannya sedikit untuk menemukan kebahagiaan yang tertinggi. Disitulah kita juga diajar seperti itu. Beranikah kita melepaskan sifat duniawi kita untuk menemukan hakikat yang damai, bersih, dan pengotor, tidak pernah menderita lagi, mana yang kita cari. Itulah yang katakan, yakin dengan cara seperti ini kita juga bisa menemukan apa yang kita harapkan, berlian yang sangat berharga ada dalam batin dan pikiran kita bersama. Ya, Bante, Bante tadi katakan bahwa ada Buddha di dalam diri kita. Ya. Apakah itu di dalam bagian, nanti orang mikirnya kan Buddha itu sosok, padahal apakah itu suara, intuisi? Ya kan? Kalau pikiran ini kan gagal, tidak gagal, untung rugi. Pikiran kita tuh selalu seperti itu. Tapi ada suara kebenaran di dalam diri kita. Apakah itu yang disebut Buddha dalam tanda kutip adalah intuisi atau suara hati yang terdalam? Nah, Sang Buddha selalu mengajarkan jalan tengah. Tetapi kita ini di dunia ini diajarkan untuk rugi. Benar, salah, terang, gelap. Dualitas, ya? Ke depan, yang belakang, yang dulu, yang akan datang gimana, yang dulu gimana. Lalu yang atas, surga, itu yang dibicarakan. Betul. Tetapi yang di tengah-tengah inilah yang harus kita temukan sebagai inti. Sadar sempurna, tidak dipengaruhi oleh dualisme manapun juga, tidak memikirkan yang akan datang, tidak memikirkan yang sudah berlalu. Sadar sempurna, di sanalah yang dikatakan beliau yang mampu menata pikirannya dengan sadar sempurna di tengah-tengah dualisme apapun juga. Pikirannya tak tergoncangkan setiap saat, keseimbangan terwujud. Itulah yang dikatakan bebas dari semua masalah, bebas dari penderitaan, karena dia tidak mengikuti permainan pikiran mereka masing-masing. Karena kita yang hidup dengan dualisme, kita dipermainkan oleh pikiran kita, sehingga kita terombang-ambing oleh masalah demi masalah yang tidak pernah berhenti. Maka itu beliau yang mencapai kebuddhaan, beliau terbebaskan dari semua masalah. Itulah yang dikatakan hebatnya beliau yang mampu menata pikiran sedemikian hebatnya, dia menemukan dan mengajarkan teknik yang sama kepada semua makhluk, bukan hanya manusia, para dewa, para makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Beliau mengajarkan semua cara yang sama, tidak ada satupun yang membeda-bedakan. Oh, yang setan-setan tidak boleh diajar yang pintar-pintar. Mereka tetap diajarkan caranya supaya mereka pandai mengolah pikirannya. Dia tidak menderita di alam setan itu gimana? Supaya dia terangkat menjadi alam dewa. Ketika di alam dewa, ya dia diajarkan lagi untuk lebih meningkatkan lagi. Itulah kalau dilihat Sang Buddha itu mengajarkan dari semua alam semesta sampai alam dewa, alam Brahma, alam surgawi, diajarkan semua. Ya, ya, Bante, kebanyakan dari manusia, pemirsa mungkin, ketika menghadapi suatu persoalan, di antara kebingungannya dia tadi di alam pikiran, karena belum masuk nih ke alam dalam ini Bante ya, dia mencari solusi dari orang luar misalnya, Bante. Minta, ya apa ya, minta pendapat lah dari orang luar. Menurut Bante bagaimana? Apakah itu sesuatu yang salah satu jalan keluar mungkin? Atau kita cari aja dari dalam? Sebenarnya ya memang ada bagusnya, kan
ilmu itu memang ada macam-macam. Maka dari itu kita harus mencari kira-kira guru mana yang bisa menyelesaikan masalahku ini. Maka itu ada psikolog. Psikolog kan ahli jiwa, ahli cara berpikir. Maka dari itu, kalau ahli cara berpikir itu kan harus juga pandai mengolah dan mengerti. Menurut versi Sang Buddha itu, dari semua psikolog yang terhebat adalah caranya Sang Buddha yang paling hebat. Kenapa? Masalah itu sesungguhnya semua arti itu di luar diri kita. Tapi dia tidak pernah mengetahui masalah sesungguhnya salah batin kita yang keluar itu loh. Kesalahannya di situ. Sehingga dia timbul masalah di situ. Tetapi kalau dia memahami bahwa ada dua masalah yang di luar dan di dalam batin kita. Mana yang sekarang ini bisa kita selesaikan, ternyata kita harus menyelesaikan dalam batin dulu. Jangan di luar masalah, didampingkan juga masalah. Dua-duanya tidak ada yang satu pun yang selesai. Maka itu yang dikatakan orang pandai dilihat ada dua masalah, satu harus kita ambil untuk selesaikan terlebih dahulu dari permainan pikiran kita supaya kita tidak ada masalah. Bagaimana kita bisa mencapai bebas dari semua masalah? Karena apa? Karena kebiasaan kita itu condongnya memikirkan sesuatu yang negatif, takut ini, khawatir itu, nanti begini, nanti begitu, jadi itu bingung sendiri, ruwet sendiri. Maka dari itu, daripada kita tidak ada arah, bingung, kacau, lebih baik kita arahkan. Iki loh kita golek. Kita ucapkan, sadar damai, sadar damai. Aku ingin damai, aku ingin sadar. Sadarku masuk dalam kedamaian. Itulah yang aku inginkan, tapi mengsugesti aja dulu. Diucapkan sadar damai supaya kita menemukan kedamaian dan diri kita tidak memikirkan yang negatif, takut dan khawatir tidak pernah muncul, seolah-olah beres dah, aku lebih adem, lebih tenang, lebih happy karena di mana munculnya pikiran positif itulah sesungguhnya sumber kebahagiaanku. Itu sudah terselesaikan satu poin, walaupun yang di luar masih belum selesai, pikiran terbereskan dengan baik. Baik, jadi kita melakukan semacam wirid gitu ya kalau orang Muslim tuh sadar damai. Jadi sebenarnya merubah fokus dari pikiran yang kecamuk untuk masuk ke dalam. Seperti itu kira-kira ya Bante ya. Baik pemirsa Dhamma TV, kita akan lanjutkan pembicaraan satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih Manage Your Mind bersama saya Santa Dewi. Dan perlu saya ingatkan nanti di segmen 4 setiap acara Manage Your Mind kita akan lakukan meditasi bersama. Bagaimana dengan duduk diam dalam hening. Heningnya itu maksudnya di sekitar kita usahakan tempatnya lebih tenang lah ya, lebih tidak ada yang lari-lari, mungkin ada yang anak-anak berlari-lari. Coba sediakan waktu untuk duduk bersama kami di sini dan bagaimana nanti apa yang sudah kita bicarakan di sini bisa masuk dengan mantap gitu ya. Baik, jadi Bante, salah satu metode sadar damai itu sebenarnya mengalihkan dari pikiran kita yang bingung, kecamuk itu menuju ke lebih dalam seperti itu ya Bante. Ya, itulah jadi istilahnya. Kita tadinya kan kepancing ke hal-hal yang membuat kita menderita. Betul. Tetapi sekarang kita memancing ke hal-hal yang positif. Jadi dengan mana yang lebih dominan? Kalau kita masih terseret ke penderitaan, berarti yang negatif lebih dominan. Tetapi kalau ini sadar damai lebih kuat, otomatis. Ini kita bebas dari penderitaan, lebih menemukan kebahagiaan. Jadi itulah permainan pikiran kita itu tergantung kepandaian kita masing-masing. Bagaimana kita mengarahkan. Mau yang negatif terus kita menderita, mau yang positif. Ya, itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bukan dari Tuhan, bukan dari makhluk setan. Kita menderita gara-gara kesalahan kita sendiri. Jadi kita tidak usah nyalakan siapa-siapa. Maka itu kita setelah memperbaiki cara berpikir kita, tidak ada yang kita mampu menciptakan kebahagiaan, bagikan di dunia ini surga selalu terciptakan oleh diri kita masing-masing. Iya, pemirsa pasti kita pernah melakukan sebuah kesalahan dan itu ternyata kita menyalahkan pihak ketiga. Ini godaan dari setan, seperti ya berarti kalau berarti setan bodoh kita itu berarti.
Menurut Bante gimana? Sesungguhnya begini ya, kita ini seperti anak kecil kalau diajarkan seperti itu. Dia tidak mau bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi yang disalahkan setannya. Oh, cari kambing hitam terus ya? Orang yang pintar kalau kita lihat, waduh, saya keserempet katanya. Sorry ya, aku ngomong yang salah. Kan ada yang seperti itu ya. Jadi itulah namanya filsafat, pura-pura yang salah itu setan. Tapi sebenarnya yang salah dia benci dengan kebencian, kemarahan, dia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Seolah-olah saat itulah dia ngomong yang kasar, yang tidak baik. Jadi dengan demikian ini ya itulah ketidakpandaian dia mengolah pikiran, kan disalahkan setan-setan yang salah. Jadi sampai setan-setannya, aku sudah kapok dah, pensiun aja mau jadi setan. Ya. Jadi ciri khas dari orang dewasa itu adalah tidak menyalahkan siapa-siapa terhadap akibat yang sebenarnya kita sendiri yang menanam pada saat itu ya Bante ya. Cuman akhirnya lali mungkin waktu menanam perbuatan itu Bante. Nah Bante, ini mungkin di pemirsa kita ini ada yang pada waktu itu memilih pilihannya, wes ikai nekat gitu ya, ternyata salah gitu Bante, pilihannya itu salah. Menurut Bante ada nggak pilihan yang salah? Apakah itu hanyalah sebuah proses? Apapun yang kamu pilih, misalnya dihadapkan pada dua pilihan nih Bante, aku mau cerai dan tidak cerai. Wah ini Bante, ini berat ini kalau di dalam kehidupan ini. Kemudian dia memutuskan untuk bercerai, tetapi ternyata di balik perceraian itu banyak sekali persoalan-persoalan yang mengikuti gitu. Jadi cerai ada persoalan, tidak cerai juga ada persoalan. Seharusnya bagaimana? Maka dari itulah kita memang sebagai orang yang bijaksana itu ya, harus mempertimbangkan dua faktor ini. Kalau kita cerai, masalahnya itu apa saja, dicatat semua. Kalau kita tidak cerai itu masalahnya apa saja. Jadi dengan demikian kalau kita punya hitung, wah ini 50-50, nah itu meragukan. Kalau kita cerai ternyata ada untungnya 60%. Kerugian kita ada ini 40% yang rugi. Jadi berarti masih banyak untungnya. Nah misalkan. Jadi kalau kita tidak cerai, waduh ternyata juga ada masalah yang lebih banyak lagi. Masalah bojo lah, masalah inilah, masalah itu. Semuanya dia juga yang tanggung misalkan. Kalau dia cerai mungkin istilahnya ada sesuatu yang dia lebih ringan, tidak begitu masalah karena tidak dimarahi tiap hari, tidak pernah jadi secara jasmani dia lebih aman gitu ya. Jadi dengan demikian ini ya lebih baik, mana yang lebih baik ya itulah di sana kita renungkan, analisa sendiri. Kalau memang kita setiap harinya tidak cerai itu ngumpul bagikan neraka di rumah tangga kita, kan sayang. Tetapi kalau kita cerai, aku sekarang sudah tidak ada masalah. Jadi dunia ini ya itulah masalah itu karena ada pasangan hidup itu jadi masalah. Ketika kita bebas dari masalah, tidak ada pasangan hidup. Jadi dengan demikian ya mau cari yang mana? Mau cari masalah tetap diteruskan ya toh. Kalau tidak mau masalah ya kita membebaskan diri kita dari masalah itu aja. Oke, ya. Sebenarnya semudah itu ya berarti. Semudah untuk dibicarakan. Tapi ketika menghadapi banyak sekali ternyata tekanan-tekanan dari keluarga lah, pendapat orang sosial ini, berarti orang-orang yang keluarga nih terutama yang mungkin mereka nggak merasakan tapi ikut menyumbangkan ide-ide dan kritik-kritik gitu yang akhirnya malah membuat bingung. Nah kalau sudah sampai seperti itu apa yang harus diprioritaskan Bante? Ya maka dari itulah mereka boleh bicara ya toh. Berpendapat, tetapi kan kita yang melihat kenyataan kita di rumah tangga kita kan tahu sendirilah masalah kita itu gimana. Maka dari itulah yang dikatakan penting yang dicatat itu. Kalau kita cerai itu untungnya berapa, ruginya berapa. Kalau tidak cerai itu gimana? Ada untung atau ada rugi. Jadi dengan demikian dipertimbangkan, dicatat dua-duanya sudah jelas. Jadi dengan demikian itulah dua faktor ini yang kita pilih. Yang cerai begini masalahnya. Kalau tidak cerai ada masalah seperti ini. Nah dengan demikian inilah disitulah kita putuskan
berapa persen yang lebih untung, itu yang kita pilih. Itu aja. Simple. Oke, baik. Ternyata nggak perlu dipresentasikan kepada keluarga besar, ya kan Bante? Bentuk pertanyaan. Ini kalau gini, kalau ini gini. Jadi kita terhindar dari sikap-sikap emosional atau impulsif gitu ya Bante ya, yang akhirnya malah menimbulkan penyesalan di belakang. Ya, seperti itulah. Ya. Wah, ya. Ini sih nggak kepikir dulu pada waktu itu. Pokoknya emosi aja gitu. Ini kebanyakan seperti itu ya, pemirsa Dhamma TV. Jadi perlu untuk dicatat keuntungan dan kerugian, dan kemudian ketika ada pertanyaan dari keluarga, mungkin keluarga itu masih punya semacam tradisi. Ojo ono sempegatan, jangan ada yang cerai karena itu memalukan keluarga kami. Itu terjadi Bante, itu terjadi. Kita bisa mempresentasikan keuntungan dan kerugian dari keputusan kita, seperti itu kira-kira. Nah, apa sih Bante bahayanya kalau kita memilih sesuatu cuman karena nggak mau ketinggalan, karena ini lagi tren. Ini kan keputusan-keputusan yang berdasarkan seperti itu Bante. Nah, yang penting itu bukan lebih tren atau bukan tren, tetapi yang penting apa yang kita pilih itu mendatangkan manfaat untuk kita pribadi atau sama sekali tidak ada manfaatnya. Kalau kita hanya untuk trennya tapi nggak ada manfaatnya, buat apa? Seperti kalau kita mau beragama, kan di situ ada pilihan banyak. Ya. Ternyata agama itu artinya itu tidak, agama itu gema atau kacau. Jadi agama itu ternyata kalau dianalisa, Sang Buddha mengatakan ada di mata kita. Cara kita menggunakan mata itu, apapun itu bisa mengacaukan pikiran kita, kita mendapatkan yang yang bukan agama. Karena kacau terus gitu. Supaya kita tenang itu menemukan agama, penglihatan kita itu dengan pandai disaring sedemikian yang kotor-kotor tidak masuk. Oh, itu jadi cara seperti ini. Jadi kita harus pandai sendiri. Memilih untuk dilihat itu ada pilihan juga. Demikian juga telinga kita. Kita dengarkan itu juga ada pilihan. Jadi kalau yang kotor-kotor jangan dimasukkan, otomatis kita akan menemukan agama melalui telinga kita. Pikiran juga sama. Apapun masalah itu kalau dipikir-pikir kita tambah stres. Itu cara yang salah berpikir kita. Masalah kita pisahkan, di luar ada masalah. Tapi dalam batin kita, sesungguhnya kita jaga pikirannya tetap seimbang, tetap tenang. Seolah-olah masalah itu hanya di luar, tapi batin kita tetap seimbang. Di sanalah yang dikatakan kita menemukan teknik tata kelola yang hebat melalui keenam indera kita untuk menemukan agama yang sesungguhnya, bukan seperti tradisi sekarang hanya KTP beragama, bukan itu. Karena tidak ada manfaatnya KTP beragama, tapi tetap kita stres, tetap menderita, kan sayang. Ada manfaatnya kali Bante, dapat bantuan. Baik, ya jadi agama itu, nah ini yang memang tidak dididikkan gitu ya dari awal gitu, bahwa agama itu, nah kita harusnya kalau punya anak itu nanti beragama, kita kan ngikut aja Bante, agama melok aja nih gini, sekolah minggu lah, pertemuan pengajian lah, itu rata-rata lah kita itu ngikut aja pokoknya yang dulu pendahulu kita gitu ya. Tetapi apakah di dalam ajaran di situ dikenalkan nggak bahwa bagaimana tugasnya mata ketika beragama yang baik dan benar? Itu saya rasa nanti kita tanyakan kepada orang-orang yang mengalami. Bagaimana pemirsa, apakah agama mata kita itu harus dikelola dengan baik atau tidak? Mari kita diskusikan setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, saya ingatkan kembali nanti di segmen 4 kita akan adakan sesi meditasi bersama, dan itu sangat penting kalau menurut saya pribadi. Jangan percaya tapi ya, coba saja sendiri. Ya, Bante. Jadi agama ini sederhananya gitu adalah mengamati, mengelola kinerja antara lain dari indera kita ini tadi ya Bante. Nah Bante tadi katakan kita, siapakah kita yang mengelola itu?
Kita itu siapa, Bante? Ya, sesungguhnya begini toh. Sang Buddha itu meminta kita itu memahamin. Ya. Gelombang yang di luar itu ada sinar yang masuk melalui mata kita. Ada gelombang yang di luar itu suara yang masuk melalui telinga kita. Lalu ada gelombang yang melalui syaraf kita yang menjadi elektromagnetik. Betul. Lalu ada respon-respon dari otak kita, itulah yang dikatakan gejala-gejala yang muncul perasaan atau pikiran-pikiran aku senang atau tidak senang. Penilaian kita akan muncul di sana. Tetapi kalau dilihat semuanya, Sang Buddha katakan ini kosong, gak ada intinya. Kalau kita mengikuti permainan dari semua permainan keenam indera kita, kita ini dibodohin oleh gelombang-gelombang itu, gelombang-gelombang elektronik. Jadi dengan memahami seperti inilah yang dikatakan, lalu kita itu belajar begini, memahami seperti ini, lalu apa yang mau dicari? Ada sesuatu yang tidak ada yang namanya pengaruh gelombang apapun juga, tetapi itu jernih, hening, seimbang. Tidak ada apa-apa di situ, tapi damainya luar biasa. Disitulah yang dikatakan ditemukan oleh beliau yang tersadarkan sempurna, dia meletakkan rumah tinggalnya itu di dalam kesadaran yang sempurna. Jadi Sang Buddha itu selama hidup tidak pernah menderita karena tahu letak mana yang membuat kita menderita, karena kita diperbudak oleh perasaan, dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Kita terikat dengan memori kita yang tidak benar. Tapi kita masuk itu dianggap benar. Itulah yang dikatakan belajar seperti ini, memahami. Tetapi kita tahu di dalam kesadaran ini kok lebih adem ayem, lebih jernih, lebih tenang, lebih hening. Ya, kita yang bijaksana memilih perbanyaklah di dalam only the knower is far away from all of the troublesome. Masuk di dalam si pengetahuan yang terus-menerus, masalah itu tidak ada di dalam diri kita. Karena kita di dalam keheningan, kedamaian yang seimbang, disitulah keseimbangan batin selalu muncul. Itulah yang dikatakan memahami, memisahkan antara sensasi yang dari luar dan pikiran kita. Walaupun mata kita pelajarin, telinga kita pelajarin, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Jadi kalau dipelajarin, kita harus belajar masalah biologi juga. Jadi Sang Buddha 2600 tahun yang lalu itu sudah mengajarkan yang sehebat itu. Itulah ajaran ini luar biasa. Bukan mengajarkan kita harus percaya itu, tidak pernah diajarkan seperti itu. Datang, lihat, buktikan sendiri kebenaran itu. Nah, itulah lain. Jadi ini cocok untuk orang yang intelektualnya tinggi. Betul. Tidak untuk yang dan kebanyakan yang bulu kerbau. Ya sayanglah kalau gitu ya. Okay, Bante. Jangan. Jadi Bante, yang sewu. Jadi kita itu adalah persatuan dari indera tadi ya Bante ya. Iya kan Bante ya? Ya. Terus ada lagi apa Bante? Memori. Ya itulah, jadi kita ini istilahnya kita ini kan satu gitu. Mengatakan tubuh jasmani dan batin. Ini ada nama dan rupa. Ya? Jasmani ya, dan nama batin. Dan rupa dengan adanya inilah yang dikatakan ada tubuh kita melalui kelima pintu-pintu indera. Ya. Masuklah sensasi-sensasi itu yang masuk ke dalam pikiran kita. Bagaimana kita mengolah dan memecah-pecah semua itu supaya kita mengerti letak mana, tempat di mana kita menderita, tempat mana kita bebas dari menderita, di situ dipelajarin. Jadi belajar ilmu yang seperti ini itu sangat-sangat bermanfaat. Ilmu biologi ya, tubuh atau raga dan batin ya Bante. Ya, ini dua hal yang memang harus kita pelajari. Biasanya di pelajaran ilmu biologi ya, itu untuk sensasi-sensasi energi mungkin ada di fisika seperti itu ya, kimia. Jadi tubuh kita tuh memang penuh dengan apa yang kita pelajari sebenarnya di sekolah-sekolah kita. Cuman bagaimana memahami hal ini. Nah, Bante, kita udah dapat nih pelajaran SD, SMP, biologi, fisika, kimia gitu ya Bante ya. Bahkan tubuh kita tuh ada hormon-hormon yang kadang-kadang kita nggak bisa Bante mengendalikan hormon-hormon ini Bante. Ya. Nah, terus kemudian ketika kita memutuskan suatu keputusan itu ternyata salah nih Bante. Karena dipengaruhi oleh hormon-hormon itu tadi juga Bante. Nah, bagaimana Bante kita
harus bangkit dan percaya diri ketika kita aduh salah lagi putusanku seperti itu Bante. Wes kadung iki ceritanya sudah terlanjur nih, bukan di awal ya memilihnya ya. Ya itu jadi kalau kita sudah tahu ini salah, ini kan masalah yang di luar diri kita. Oke, yang salah ini jangan dipermainkan lagi, diulang-ulang dalam pikiran kita. Kita katakan salah ya, salah kita terima apa adanya. Lalu kita masuk dalam kesadaran, aku tidak akan mengulang itu lagi. Disinilah yang dikatakan, ketika kita para biku atau samanera melakukan kesalahan, dia menghadap yang lebih senior, mengaku bahwa dia ada kesalahan ini, mulai saat ini aku akan dengan penuh kesadaran tidak mengulang kesalahan itu. Semoga kesadaranku ini membuat kita bisa melakukan yang terbaik di waktu yang akan datang. Nah itu, jadi dengan demikian inilah yang kita juga tegas mulai saat ini, jangan masuk yang salah lagi, tapi kita memantau sebagai guru untuk kita pelajari kesalahan kita itu di mana ya. Oh ternyata kita terlalu emosi, cepat-cepat mau mengatakan ini benar ini, ternyata salah. Maka dari itu dengan cara seperti inilah yang dikatakan kita bisa menilai dan memandang yang benar itu bagaimana, ya itulah yang kita ikutin yang benar, bukan pembenaran ya. Kalau pembenaran yang tahu sudah salah tetap memegang teguh itu sebagai kebenaran. Ya, tapi itulah yang dikatakan karena dia kepingin duitnya itu, pingin dapat kekayaan itu, ya akhirnya ya tetap membiarkan kesalahan, tetap dibiarkan. Kalau dia salah ya seharusnya pindahlah. Untuk yang ikutin yang benar itu gimana, lepas, jadi tidak usah tertarik, kecemplung dengan harta yang sesungguhnya tidak bisa kita bawa apapun juga. Ya, berarti Bante, sebuah kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, bahkan bagi seseorang yang melakukan laku sesuci itu wajar ya kesalahan, karena dari kesalahan itu justru kita akan bertumbuh harusnya ya. Ya itu Bante. Jadi kita mempelajari terus-menerus. Jadi kan istilahnya kalau kita lihat lahir dan matinya seorang Buddha itu tidak terhitung sangat panjang. Mungkin dikatakan 4 miliar kelahiran yang berulang-ulang begitu, pasti dari 4 miliar kelahiran itu salah benar itu banyak. Tapi pada satu saat dia berusaha diperbaiki, lama-lama lebih baik, lebih benar, lebih tambah lama tambah baik gitulah. Jadi itulah yang namanya proses kehidupan seorang calon Buddha aja begitu panjang, banyak kesalahannya juga diperbaiki, salah diperbaiki. Jadi dengan demikian ini kita juga paham. Kita masih ada kesalahan, kita cobalah perbaikin terus-menerus supaya kita tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Itu aja. Ya, baik. Jadi kesalahan itu sesuatu yang wajar, tetapi sebagai manusia yang sedang belajar, kita juga harus berani untuk mengakui kesalahan itu ya Bante, memperbaiki, bertanggung jawab. Ini kan ciri khasnya orang dewasa kan gitu, tidak mencari pembenaran kan Bante. Ya, kita tanggung jawab gitu loh. Ya memang lebih bagus begitu, jadi masing-masing mengakui kesalahannya sudah selesai toh. Minta maaf, jadi kita salah. Tapi ya jangan terus berusaha salah lagi, minta maaf lagi. Ya itu tadi sampai miliaran kali lahir, mati lahir karena itu tadi, bebal itu tadi ya Bante, bisa Bante. Nah ya Bante, bagaimana caranya kita tetap yakin sama pilihan kita meskipun akhirnya belum kelihatan gitu loh Bante. Wes kita yakin gitu ya, udah yakin nih keluar dari hati kita. Tapi hasilnya kok suemen gitu kan, biasanya suka gitu Bante. Ini hasilnya gak sih gitu kan. Bagaimana kita tetap memupuk rasa itu Bante? Ya jelasnya begini, Sang Buddha katakan bahwa sesungguhnya kitab suci itu ada di dalam diri kita. Bagaimana kita menggunakan mata kita, apapun yang kita lihat, kalau itu mengotorin batin dan pikiran kita, itu berarti kita tidak memiliki kitab suci dalam melalui mata. Tetapi kita saring analisa sing api-api mlebu nang mata kita. Lalu kita membuat batin dan pikiran kita lebih adem, lebih tenang, lebih bahagia. Jadi kita sudah menemukan, oh ternyata kitab suci yang kita jalankan melalui mata ini kok lebih adem ayem, lebih bahagia. Begitu juga telinga sama. Kalau kita apapun yang kita dengarkan melalui telinga kita membuat kita jengkel, marah, benci,
berarti ada yang salah. Di dalam permainan pikiran kita sendiri, bagaimana kita bisa menggunakan telinga kita ini, yang masuk itu disaring. Sing benar-benar, sing api-api itu diambil. Oh ini yang benar, ini baik, membuat aku lebih adem. Aku ngikutin jalan yang terbaik, di situ kita lebih bahagia. Pikiran juga sama, begitu juga. Jadi apapun yang kita pikirkan kalau tidak ada manfaat, ya udah jangan dipikirkan. Kita berpikir yang bermanfaat, yang berguna, yang bisa membuat kita lebih damai, lebih bahagia. Di sanalah yang dikatakan keyakinannya jelas, terang, yang harus kita pelajarin bersama dalam kehidupan ini setiap saat. Jadi ajaran Sang Buddha dulu, sekarang, dan akan datang, Buddha manapun juga mengajarkan dengan cara yang sama. Kitab suci yang sama itu ada di dalam 6 indera kita. Tidak percaya sama dirinya sendiri karena dia tidak mampu memanage dirinya. Amburadul, negara juga ikut amburadul karena masing-masing tata kelola yang tidak becus. Oke, baik. Sebuah perjalanan yang cukup panjang ini untuk mengenali diri kita sendiri ya. Jadi kalau sudah mulai diajak gibah negatif, terus tanya aja sama yang ngajak gibah, ono manfaatnya nggak gibah itu, kita aja langsung ya. Ya kan, langsung diem dia, manfaat gak ya, ono pasti menang. Ya udah lah, kalau manfaatnya gak usah gibah gitu misalnya gitu. Jadi nggak berpanjang-panjang untuk berpikir negatif gitu ya Bante kira-kira ya. Seperti itu juga permainan dari pikiran kita. Baik pemirsa Dharma TV, jangan lupa segmen berikutnya kita akan bermeditasi bersama. Jangan kemana-mana. Ya, baik pemirsa Dharma TV, persiapkan diri di tempat yang tenang. Marilah kita bersama-sama, senyampang ada seorang guru meditasi yang luar biasa akan dipimpin oleh Biku Dhamma Wijayo Mahatera. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, saat ini kita bersama-sama menciptakan keindahan di dalam batin dan pikiran kita bersama. Apapun yang telah berlalu yang tadi, biarlah mereka telah berlalu. Yang penting saat ini, mampukah kita menciptakan pikiran yang selalu terarah dengan tepat, memusat dengan nafas kita masing-masing, konsentrasi ke sana secara terus-menerus, dan mendeteksi sentuhan-sentuhan angin yang keluar masuk melalui hidung kita. Terasa sejuk, terasa hangat. Itulah yang kita perhatikan, fokus ke nafas kita masing-masing. Karena belajar hidup saat ini, di sanalah yang katakan kita tahu hidup kita tergantung nafas kita, memusat dengan nafas, tahu nafas, di sanalah kita hidup saat sekarang. Mari kita dengan sukacita melihat dan memperhatikan nafas kita dengan senang hati, dengan penuh kebahagiaan. Pusatkan dengan sungguh-sungguh sehingga kebahagiaan akan meningkat dan berkembang. Meditasi pernafasan dimulai.
Tenang, tenang, tetaplah tenang. Pikiran yang masuk ke dalam masalah, itulah arah yang salah. Pikiran masuk ke dalam pikiran, melihat ke dalam pikiran ini, tidak mempermasalahkan apapun yang di luar diri kita. Karena masalah sesungguhnya berada tepat di dalam pikiran. Bila mana kita memahami masalah itu hanya permainan pikiran, permainan dari memori kita, permainan dari perasaan kita sendiri. Tetapi temukan di dalam batin kita ini yang lebih tenang, lebih hening, lebih seimbang. Disitulah kita konsentrasi masuk di dalam kesadaran yang kuat dan kokoh. Sekedar tahu dan sadar saja. Di sanalah letak bebas dari semua permasalahan kita. Meditasi kesadaran yang kuat menyatu dalam kesadaran dimulai.
Sabhe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Baik, Besar Dharma TV, demikian Minutes Your Mind kali ini. Dan tentunya saya, Satna Dewi, peserta Kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Dan kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukhi hotu, Namo Buddhaya.